Tuan Nyonya yang terhormat, kami ucapkan selamat datang. Cepatnya arus informasi yang mengudara dapat diakses oleh siapapun tentunya, membuat kita seakan-akan dituntut untuk bereaksi seakan-akan. Padahal belum tentu itu adalah suatu kewajiban yang harus ditanggapi. Tapi itulah jamnya dunia digital. Bak dongeng, pikiran saya pun seakan ditarik kembali lagi ke 500.000 tahun yang lalu, ketika manusia purba diburu oleh binatang purba, dan manusia purba pun harus memburu balik agar tidak dimakan, menyerang suku lain, menyerang kelompok lain, mengkhianati kelompoknya sendiri. Di zaman itu adalah hal yang wajar, dan terlihat ada kemiripan seperti zaman sekarang. Bila fenomena digital kali ini, ya maksudnya zaman digital, dianggap wajar terus-terusan, ya maka mau tidak mau kita akan memasuki zaman yang saya sebut digital megalit atau megalitikum digital, di mana di zaman ini era megalitikum akan berintegrasi dengan era digital satu sama lain. Apa dampaknya? Dampaknya ya nanti ketika kita sudah mewajarkan itu dan kita sukses diseret masuk ke dalam zaman era megalitikum digital. Logika adalah salah satu cabang filsafat yang di dalamnya kaya akan pengetahuan, cara berpikir sistematis yang syarat dengan pengetahuan rasional. Logika berperan sebagai juru kunci yang akan menolong kita agar mampu bernalar untuk menyikapi sesuatu melalui pendalaman berpikir dari fakta dan prinsip yang terus dikembangkan secara logis, tanpa melibatkan sedikit pun intervensi dari perasaan yang tidak berdasar. Sebenarnya logika itu sudah ada di dalam diri kita sebelum kita sadar bahwa jalan lebih baik menggunakan kaki, dan seterusnya. Di antara kita ada yang menggunakan logika dengan berdasarkan pengalaman yang dialaminya langsung. Ada yang menggunakan logika berdasarkan pengalaman orang lain. Ada yang menggunakan logika untuk memprediksi pengalaman yang belum pernah mereka alami sebelumnya. Ente kadang-kadang ente. Dari hal yang paling kecil hingga yang paling besar, maupun yang sadar dan tidak sadar menggunakannya. Sebagaimana emak-emak yang pergi ke pasar membeli barang, mereka melobi barang tersebut agar menjadi murah, sebagaimana tukang asongan yang keluar masuk bis untuk mencari pembeli, dan seperti anak-anak yang mengambil buah dari halaman orang lain. Di situ logika sangat berperan atas diri mereka. Kembali lagi, tentunya ada yang sadar, ada yang tidak sadar.
Dengan demikian, agar kita bisa menggunakan logika secara utuh, dalam tanda kutip kita sadar menggunakannya, kita harus tahu terlebih dahulu sebaiknya ya apa yang disebut dengan metode berpikir logis dan syarat-syarat berpikir logis. Yang dimaksud dengan metode berpikir logis adalah ketika kita mampu berpikir secara sistematis dengan konsisten dan melalui pendalaman secara kritis agar penalaran yang kita upayakan tidak keluar dari fakta sebenarnya. Metode berpikir logis itu kebagi ya menjadi dua bentuk, yaitu metode berpikir deduktif atau disebut logika deduktif, logika deduktif. Metode berpikir yang mengajukan pernyataan-pernyataan umum lalu disimpulkan dalam bentuk khusus. Tentunya pernyataan-pernyataan tersebut tidak lepas dari sistem logika. Contoh, semua media massa merupakan sumber informasi. Beasiswa digital adalah media massa. Jadi, beasiswa digital merupakan sumber informasi. Metode berpikir yang menarik kesimpulan dari pernyataan-pernyataan khusus menjadi kesimpulan yang umum. Sebenarnya logika induktif seringkali berbahaya bila digunakan untuk penarikan kesimpulan, karena premis-premis yang ada tidak selalu konsisten. Dengan demikian akan sukar dipastikan kebenarannya bila diuji. Contohnya, bila nasi goreng di tukang nasi goreng A rasanya enak, nasi goreng di tukang nasi goreng B rasanya enak, nasi goreng buatan saya rasanya enak, maka semua nasi goreng rasanya enak. Untuk melatih metode berpikir logis, tentunya kita harus tahu syarat-syarat berpikir logis agar nantinya kita bisa mengaplikasikan hal tersebut di dalam kehidupan kita sehari-hari dengan sadar. Syarat-syaratnya yaitu mindful, soundness, completeness. Mindful di sini dalam arti bahwa pikiran dan kondisi kita tidak terintervensi oleh pihak manapun, maksud perasaan kita. Dalam arti ketika kita mengolah suatu informasi, kita tidak terpengaruh oleh pihak manapun. Soundness dalam arti kita dapat membuktikan pikiran kita adalah benar melalui argumen yang isinya konsisten, tidak berubah dan teratur. Terakhir, completeness dalam arti kita membuktikan argumen kita benar melalui konsep-konsep dasar yang berkaitan, analogi yang memenuhi prinsip logika berpikir yang meliputi prinsip-prinsip primer dan prinsip sekunder dengan kacamata fakta yang utuh. Tuan Nyonya yang terhormat, semoga penjelasan kami bisa menjadi perangsang untuk kita semua, karena di zaman era digital ini media sosial dan lain-lain sudah berjejaring di ruang lingkup manapun, di belahan bumi manapun di mana manusia itu hidup. Tapi setidaknya dalam setiap langkah kita masih ada pikiran yang sehat yang terus mengawal kita agar kita bisa menjadi manusia yang
seutuhnya. Tapi setidaknya masih ada pikiran yang sehat yang selalu menjaga kita untuk terus tetap berpikir ketika kita mendapatkan informasi tanpa harus selalu bereaksi terlebih dahulu, yang pada akhirnya kita tidak mudah untuk diolah oleh siapapun. Hormat kami, sampai jumpa.